Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali pada hari ini di dalam ibadah harian kita Jumat 10 Desember 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 39 ayat yang pertama. Di harapan jalanku, di ujung kaki, di harapan umurku, di rajaki, senangi merohku, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita dari firman Tuhan terambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 31. Matius pasal 25 ayat 31, demikian dikatakan di sana. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ajaran Tuhan tentang penghakiman terakhir menantang setiap murid Yesus untuk menyaksikan tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia yang hancur. Ajaran ini diawali dengan gambaran apokaliptik yang menyampaikan tentang kerajaan Kristus. Gambaran Anak Manusia yang datang dalam kemuliaan mencerminkan gambaran dari pemberitaan Daniel pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14 dan mengingatkan tentang Yesus yang menubuatkan penghakiman yang akan datang seperti yang kita temukan di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 30 sampai 31 dan pasal 26 ayat 64. Saudara-saudariku, dalam pasal 24 setelah Yesus secara pribadi mengingatkan murid-muridnya tentang hari-hari gelap yang akan datang ketika nabi-nabi palsu akan muncul dan banyak orang akan kehilangan iman, Yesus memberitahu para pengikutnya bahwa penderitaan akan dihentikan oleh Anak Manusia yang datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Itu yang kita dapati di dalam pasal 24 ayat ke-30. Saudara-saudari, Dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan semua orang pilihan. Dan seperti yang dikatakan oleh nas ini kepada kita, bahwa malaikat-malaikat itu akan menandai
akhir dari wacana eskatologis Yesus yang duduk di atas tahta, di mana ia disebut sebagai Raja. Itu yang kita dapati di dalam pasal 25 ayat 34. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, potret Yesus sebagai Raja, potret Kristus sebagai Raja adalah salah satu yang menakutkan di dalam teks ini, di mana semua bangsa di dunia telah berkumpul di hadapannya dan melihat keagungannya. Gambaran ini mengingatkan kita akan pemberitaan Zakaria dalam pasal 14 ayat 1 sampai 21, di mana setiap bangsa akan mengakui kerajaan Tuhan saat Tuhan berdiri di atas Bukit Zaitun, yakni di tempat Yesus sendiri saat ia mengajar murid-muridnya di sana, yang kita temukan dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Dari tahtanya Raja menggunakan otoritasnya untuk memisahkan rakyat-rakyatnya. Untuk mengilustrasikan pemisahan satu individu dari individu yang lain ini, Yesus menyamakan dirinya sebagai seorang gembala yang memisahkan kawanan dombanya dari kambing yang sedang merumput di padang rumput yang sama. Domba menerima tempat terhormat dan mewarisi kerajaan Allah sebagai orang yang diberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, orang-orang yang diberkati telah menunjukkan kesetiaan mereka dengan melakukan tindakan cinta kasih, seperti yang dilakukan oleh Kristus dengan menyembuhkan orang sakit, menyambut orang-orang yang hina, dan menyediakan makanan bagi mereka-mereka yang lapar. Dan dari semuanya itu, Kristus memerintahkan kita agar kita sebagai murid-muridnya untuk melanjutkan pelayanannya dan melakukan hal yang sama seperti yang disampaikan, yang kita lihat di dalam Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat 15 dan ayat 40 sampai ayat 42. Saudara-saudariku, orang-orang benar melakukan perbuatan ini tanpa menyadari bahwa mereka sedang melayani Kristus. Yesus berkata bahwa setiap kali mereka memberi makanan kepada orang yang lapar, menyambut orang asing, memberi pakaian kepada mereka-mereka yang telanjang, atau mengunjungi orang sakit atau yang dipenjara, mereka bertindak di dalam kebaikan terhadap Yesus sendiri. Yesus dapat mengidentifikasikan diri dengan orang yang paling hina ini karena ia sendiri telah berjalan di dalam langkah mereka. Itu yang bisa kita lihat di dalam Matius 8 ayat 20. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, di sisi lain, mereka yang gagal melihat kebutuhan orang-orang yang kurang beruntung telah bertindak seolah-olah mereka belum pernah melihat Yesus. Mereka tidak mengikuti jejak Kristus. Mereka tidak melanjutkan pekerjaan yang Tuhan telah panggil untuk mereka lakukan, seperti yang diberitakan di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51. Dan mereka belum menunjukkan siapa raja yang sebenarnya. Saudara-saudariku, tetapi orang benar telah mewarisi kerajaan ini. Mereka yang mengaku mengikuti Yesus dan berharap untuk bertahan sampai akhir dipanggil untuk hidup dengan setia kepada kerajaan Allah yang benar. Mereka yang telah mengalami kerajaan Allah tidak lagi hidup kembali seperti semula. Yang diberkati adalah mereka yang telah melihat seorang raja yang tidak seperti raja-raja di tengah dunia ini. Mereka diberkati karena mereka mengenal seorang raja yang membawa kedamaian sejati,
yang melihat, membutuhkan, dan yang mendengar tangisan orang yang tertindas. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, memberi kesaksian tentang Kristus sebagai Raja berarti menjadi utusan dari kerajaan ini. Dan dengan demikian mereka yang menjadi utusan ini adalah orang-orang benar yang mengakui invasi kerajaan Allah yang agung sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu buku NDHKBP nomor 544 ayat yang pertama. Molo pajoni Tuhan, molo salpu tikion, molo besar bintang si pariasi. Jawa sahat matu gijang akan hati obusi, loho tau di batu hatu tusi. Molo joni Tuhan, kakagor ni Dewana silirohana alusaku wa tuhaku audison. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang penuh dengan segala keagungan, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini menyerahkan seluruh dari apa yang kami miliki dalam hidup kami. Memberikan segala apapun yang akan kami rancangkan dalam satu hari ini untuk kami kerjakan atau untuk kami lakukan. Karena kami tahu ya Tuhan, semuanya itu hanya dapat berjalan di dalam tuntunan dan pertolongan tangan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membukakan pandangan dan penglihatan kami akan kerajaan yang kudus, yang mulia, yang Engkau nyatakan bagi kami sebagai tempat bagi orang-orang yang mengikut Engkau dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami, tuntunlah kami untuk menjadi orang yang benar, orang yang kudus di hadapan-Mu, yang menjadi pewaris dan menjadi bagian dari apa yang Engkau kuduskan di tengah-tengah kerajaan-Mu. Dan kami sangat bermohon kepada-Mu Tuhan, dalam apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menjagai dan melindungi kami, agar semua yang kami kerjakan adalah bagian yang seturut dengan keinginan-Mu dan patut serta layak untuk kami persembahkan ke hadapan-Mu sebagai persembahan yang kudus dan mulia, untuk mengangkat tinggi keagungan bagi-Mu ya Allah hari ini sampai selama-lamanya. Dan ketika kami tinggal di dunia ini, ajarlah kami untuk selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, yang menjadi bagian yang dapat kami bawakan ketika saatnya kami memenuhi panggilan-Mu di tengah-tengah rumah kudus, rumah kekal di dalam kerajaan-Mu, dan kami layak menjadi orang yang mempunyai bagian dari apa yang telah Kau sediakan bagi kami melalui iman kepercayaan kami yang berbuah dan kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu, layakkanlah kami untuk selalu datang dan bersujud kepada-Mu. Ampunkanlah kami ya Tuhan Allah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.